Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini vlog pertama aku. Jadi perkenalkan, nama aku Misteri Sarosania. Nah, di sini aku mau cerita soal kehamilan. Nah, aku sudah memasuki kehamilan ke 34 minggu atau sekitar 8 bulan setengah lah. Mau jalan 9 bulan. Di kehamilanku yang pertama ini tuh banyak banget yang namanya kendala soal kehamilan, mulai dari trimester pertama sampai trimester sekarang. Nah, aku mau sedikit cerita soal kehamilanku ini. Jadi di trimester pertama itu sambil kita nanti sharing ya. Di trimester pertama ini aku ngalamin yang namanya itu selama 3 bulan yang ngalamin yang namanya muntah-muntah. Mungkin wajar sebagian orang hamil itu muntah-muntah, tapi kalau menurutku kalau kehamilanku ini tuh enggak wajar. Enggak wajarnya kenapa? Karena selama 3 bulan itu sama sekali tidak kemasukan makanan nasi, terutama tidak kemasukan makanan apapun kecuali jus. Jadi cuma bisa minum jus aja dalam waktu 3 bulan. Dan itu terus ngalami muntah hebat sampai pada akhirnya kan karena nggak ada asupan makanan, dan akhirnya waktu itu yang keluar itu bukan makanan atau bukan cairan, melainkan darah. Jadi sempat yang namanya keluar darah, muntah darah, dan itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Waktu itu habis dirujuk ke rumah sakit ternyata emang udah nggak ada kondisi sama sekali. Jadi selama kehamilan itu nggak pernah yang namanya naik berat badan, justru tambah turun berat badanku karena emang terus muntah itu tadi, nggak kemasukan makanan. Akhirnya dikasih obat, nggak sampai rawat inap, alhamdulillah. Itu dikasih obat sama dokternya, dikasih obat buat muntah-muntahnya, dikasih vitamin buat ibu hamil dan lain-lain. Nah, lanjut di trimester kedua. Waktu di trimester kedua itu alhamdulillah habis dikasih obat sama dokter itu sudah mulai bisa makan lagi, mulai aktivitas lagi, mulai apalagi sudah mulai enak. Cuman tetap nggak ada yang namanya naik berat badan tuh nggak ada. Jadi tuh terus ngalami penurunan. Jadi tiap bulan tiap kontrol itu terus berat badan itu turun, bahkan turunnya itu 2 kilo 3 kilo 2 kilo 3 kilo. Jadi nggak pernah yang namanya sampai kayak orang-orang lain hamil naik berat badan, enggak. Ini tambah turun. Terus tuh di trimester 3 sekarang ini ngalaminnya Masya Allah, sudah keluar masuk rumah sakit berkali-kali, sempat ngamar juga. Terus kemarin waktu di rapid itu sempat dinyatakan reaktif sama dokter, tapi alhamdulillah waktu di swab hasilnya itu negatif. Nah, itu sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari karena emang terus ngalami pendarahan, terus ngalami keluar lendir, bahkan di usia yang masih sangat muda 32 minggu sudah ngalami pembukaan buah. Nah, di situ udah dokter udah pernah bilang ke aku waktu pembukaan itu kalau sampai kan dikasih suntikan buat buat bayinya, buat penguat paru-paru bayi. Jadi kalau kapan aja lahir bayinya insya Allah paru-parunya sudah kuat. Nah, itu selama 3 hari terus dikasih suntikan itu tadi buat penguat paru-paru, terus dikasih antibiotik juga. Dan di situ selama 3 hari itu dokter bilang ke aku kalau terus tensinya naik, bayinya harus segera dioperasi, harus segera dilahirkan, dipaksa lahir. Nah, di situ tapi dokternya bilang semoga nggak sampai tensinya naik terus, karena kan takutnya kepikiran terus. Semoga tensinya nggak naik, soalnya bayinya sangat amat kecil, masih 1,6 bayinya. Jadi kalau dilahirkan pun juga kasihan, dia masih sangat kecil.
Nah, pada akhirnya waktu dirawat di rumah sakit selama 3 hari, dikasih penanganan oleh dokter, alhamdulillah sehat, boleh pulang lagi. Nah, waktu sudah boleh pulang kan nunggu 1 minggu lagi buat kontrol. Akhirnya minggu ke-33 itu kontrol, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi ketika jalan ke 34 ini terus ngalami kontraksi, bahkan terus tiba-tiba kenceng, tiba-tiba kenceng gitu terus. Akhirnya lari ke rumah sakit lagi. Nah, di rumah sakit tadi disuruh pulang karena dikasih obat, dikasih perawatan sih juga, tapi disuruh rawat jalan di rumah karena lihat kondisi bayinya juga masih sangat kecil, jadi dipertahankan dulu sampai sekitar 2 minggu lagi lahir. Nah, buat bunda-bunda, ada nggak yang sama kayak saya ngalamin kayak gini, atau mungkin ada keluhan waktu kehamilan? Boleh sharing-sharing nanti di sini, terus nanti video-video yang kayak gimana yang harus aku buat, jadi nanti kita bisa saling sharing di sini, bisa saling menginspirasi tentang kehamilan itu kayak gimana, pentingnya merawat kehamilan juga kayak gimana. Oke? Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Terus jangan lupa sharing ya bunda tentang kehamilannya. Terima kasih. Assalamualaikum.